Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwisarul Alfalah. Jadi di sini kita akan melanjutkan tutorial studi kasus aplikasi inventaris menggunakan Laravel 10. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah fitur login dan register atau out. Jadi di aplikasi kita sebelumnya dia belum memiliki fitur login, register maupun out ya. Jadi di sini kita akan membuatnya. Kita bisa ke project, lalu kita ke out controller. Nah, di sini ada function untuk menampilkan tampilan setting ya. Page setting di sini, namun belum ada ya. Kita coba ke page setting dulu. Nah, ke sini ya, namun belum ada. Kita akan coba membuat fitur login dan setting di sini. Oke, jadi yang pertama kita akan buat dulu ya di sini di out controller. Kita buat function. Kalau sudah, kita buat view-nya ya di resources, views, page, lalu out sini. Kita buat namanya login. Oke. Kalau sudah, kita tampilkan di browser. Namun sebelum itu kita ke web dulu. Nah, kita akan buat sebuah route ya. Route get. Di sini ada login. Login dan seperti ini. Nah, login page seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan name login ya. Di sini kita akan menggunakan sebuah helper dari Laravel route. Jadi kita akan mengarahkan ke login dengan helper route. Kalau sudah, kita coba ke slash login ya. Ke slash login. Login. Oke, kalau sudah, kita coba ke sources, views. Oke, kita coba copy ya, copy di sini, kemudian kita taruh di login. Oke, kita sisakan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan ke flow path. Kita akan mencari form login ya di sini. Form. Kita bisa ambil. Lalu kita paste. Kita rapikan dulu. Oke, sudah rapi ya. Sekarang kita tambahkan di sini MT56. Kemudian kita tambahkan sebuah seperti ini. Kemudian background. Oh, BG 800. Oke, supaya terlihat lebih baik ya. Ini untuk dark. Ya, BG gray seperti ini. Oke.
Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk login. Jangan lupa karena ini form, kita tambahkan CSRF di sini. Kemudian actionnya dia akan mengarah ke login proses. Kita akan menggunakan route ya, route seperti ini. Login proses. Nah, seperti ini. Metodenya post. Kemudian kita buat login prosesnya. Di sini kita login proses. Lalu kita name-nya login proses. Sesuaikan dengan yang root tadi. Oke, ini ganti dengan post. Ini login saja. Oke. Kemudian kita tambahkan di bawah sini untuk menghandle loginnya. Public function login. Dia menerima parameter request. Kemudian kita validasi dulu ya, request validate. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa if out attempt seperti ini ya. Menurut ya $request lalu kita arahkan kemana. Misalkan di sini kita sesuaikan ya, ini adalah request, kita terima dari request. Nah, seperti ini. Untuk out kita import dulu paling atas ini. Kalau dia error, maka kita tambahkan error seperti ini. Email atau password incorrect, salah seperti itu ya. Password salah seperti ini aja, atau password. Oke, seperti ini. Jadi kita akan periksa dulu email dan passwordnya apakah sudah benar. Kalau sudah benar, maka kita akan cek. Jika dia ada, maka kita akan tambahkan sesinya ya. Kita masukkan ke session, kemudian kita redirect ke halaman utama, ke halaman sini, indeks ini. Oke, kita akan tambahkan custom ini ya, custom pesannya seperti ini. Jadi ini ada email required, dia akan di custom email seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan di argumen kedua seperti ini. Oke, kalau sudah, kita bisa ke halaman login ya. Namun sebelum itu kita tambahkan dulu sebuah alertnya ya di bagian form ini. Kita bisa contoh di bagian create product ya. Di sini create product kita tambahkan. Kita bisa copy aja yang press ini. Kita tutup, kita ke login, lalu kita copy di bawah sini. Nah, ini kita ganti ke email. Begitupun yang di bawahnya ini, yang password juga sama. Password. Nah, oke, lalu kita tambahkan name. Jangan lupa sebagai key-nya name-nya adalah email, kemudian satu adalah name-nya adalah password. Ups, salah ya. Di bagian inputnya, nah ini juga sama name, password. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba login. Namun sebelum itu kita akan menambahkan data dulu ya ke user ya, ke tabel user, karena di sini kita belum mempunyai user. Kita bisa tambahkan di seeder sini ya, di seeder. Oke, ini bisa kita komen dulu untuk item ini, lalu kita bisa uncomment yang bagian ini. Ini kita akan buat
atau kita bisa bikin seperti ini aja wes. Kita di user create, nah admin email, kemudian passwordnya itu saya ingin dia di hash, yaitu hash make, passwordnya adalah 1 2 3 sampai 6. Oke, kalau sudah ini kita import ya. Kalau sudah, kita buat simbol saja seperti ini, lalu kita jalankan cheaternya dengan cara kita buka terminal lalu ketik php artisan dpseed. Nah, kalau sudah, kita akan coba ya. Kita akan coba, misalkan di sini saya asal dulu ya, asal dulu misalkan. Oke, di sini langsung salah ya, email atau password salah. Kita tambahkan perbaikan, kita di sini tambahkan value old email seperti ini. Coba ulangi kalau misalkan saya salah. Nah, oke, email password salah dan ini masih ada. Coba kita passwordnya benar ya, kita admin @email.com, lalu kita passwordnya adalah 1 sampai 6. Oke, sudah masuk ya, login successful. Nah, kalau sudah login sudah sukses seperti ini, terdapat masalah jika kita sudah login, maka kita masih bisa mengakses halaman login. Yang kita inginkan adalah ketika kita sudah login, berarti kita tidak boleh mengakses halaman login lagi. Kita bisa mengaturnya dengan cara kita ke web.php, lalu kita atur halaman login, dan login proses ini hanya bisa diakses hanya ketika kita sedang belum login ya. Jadi kita tambahkan middleware di sini, middleware, lalu dia role-nya adalah guest seperti ini. Kita simpan. Nah, kalau sudah dia akan kembali ke home. Nah, jadi di sini ketika kita ke halaman login, padahal kita sudah login, maka dia akan mengarahkan kita ke halaman home. Namun kita ingin dia ke halaman sini, bukan ke /home. Nah, kita cari if, nah ini redirect if authenticated.php. Kita arahkan dia kembali ke halaman sebelumnya seperti ini. Oke, misalkan kita di sini posisinya, kalau kita ke login, maka dia akan terpental ke sini lagi. Misalkan dia ke kategori, lalu kita coba ke login, maka dia akan terpental ke sini lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, supaya lebih rapi kita bisa grouping ini. Misalkan ini adalah root, middleware, coba middleware, guest. Kita grouping ya, biar lebih rapi. Kita callback function, lalu kita pindahkan dua ini ke dalam sini. Lalu di bagian ini kita bisa hapus. Nah, maka fungsinya akan sama saja. Nah, oke. Begitupun dengan yang di atas. Yang di atas kita hanya perbolehkan diakses ketika user sudah login. Kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan sini, lalu kita ganti dengan out. Oke.
Sekarang kita akan buat fitur logoutnya. Kita bikin rootnya dulu ya, namanya adalah logout seperti ini. Lalu kita ke sini ke bagian controllernya, kita buat function namanya logout function logout. Kita kasih parameter request ya, seperti ini. Jadi dia akan melogout akunnya, jadi dia akan menghapus sessionnya dan lain-lain, lalu akan diarahkan ke halaman login. Oke, kalau sudah, kita tambahkan fiturnya di bagian resources ya, lalu di layout sini. Nah, karena tombol logoutnya ada di sini, kita cari logout. Nah, sync out ya, ini ya, sync out sini. Namun supaya lebih bagus, kita akan tambahkan modal. Jadi kita akan seperti pop up dulu, apakah user mau logout atau tidak. Kita tambahkan pop up modal di sini. Kita bisa copy. Yang kita perlukan yang pertama adalah ini. Oke, kita paste ya. Lalu yang kita butuhkan lagi adalah modalnya itu sendiri. Kita bisa paste di bagian sini. Di sini juga bisa. Oke, kita coba ya, sync out. Nah, dia akan keluar pop up seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan buat dia seperti ini. Jadi di sini saya ingin dia adalah form, lalu actionnya adalah dia akan mengarah ke route logout seperti ini. Kemudian metodenya adalah post. Lalu ini adalah submit. Di sini kita ubah jadi submit ya. Kemudian jangan lupa CSRF-nya. CSRF. Kita simpan. Oke, kalau sudah, kita coba logout ya. Sync out. Bisa no cancel atau kita bisa yes. Maka dia akan terlogout. Nah, kalau sudah logout, maka kita tidak boleh mengakses halaman indeks misalkan atau kategori. Kita coba kategori, maka dia akan termutar ke login. Jadi dia harus login terlebih dahulu. Misalkan ini admin ya tadi, admin@email.com 1-6 passwordnya. Nah, baru dia akan kembali login. Sekarang kita akan masuk ke bagian settings. Settings di sini kita akan mengatur usernya ya, seperti mengganti email, mengganti nama, mengganti password. Untuk mengupdate usernya kita bisa tambahkan put ya. Misalkan di sini kita ada setting, account setting, Oke, metodenya put. Di sini adalah update account. Seperti ini. Lalu ini adalah update account. Oke, seperti ini saja. Kalau sudah, ini bisa tutup. Oke, lalu kita ke bagian login ini, lalu kita bisa copy yang formnya saja. Kita cuma perlu formnya saja. Lalu kita ke bagian setting. Nah, sini kita bisa paste di sini. Oke, sudah muncul ya. Kita rapikan dulu. Nah, seperti ini kurang lebih. Tambahkan lagi satu lagi adalah name di sini.
Oke, sudah. Your name. Untuk placeholder kita hapus saja ya. Oke, kalau sudah, kita coba lagi. Update account. Nah, seperti ini. Kemudian saya ingin di sini sudah ada nilainya sesuai dengan yang login. Kita bisa tambahkan di sini ya, yaitu adalah kita menggunakan helper yaitu out. Kemudian user, lalu adalah name seperti ini. Nanti ada ya name-nya. Kemudian yang email pun sama, yang email sama. Email. Oke. Nah, di sini perlu saya bahas untuk yang password ini kita tidak bisa menampilkannya. Kalaupun dipaksa ditampilkan, maka dia akan berbentuk value yang sudah di hashing. Seperti ini. Misalkan kita password ya. Password seperti ini. Nah, maka dia akan muncul value yang sudah di hashing. Saat ini kita ganti teks ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi dia itu tidak bisa ditampilkan seperti semula karena kita menggunakan hashing, di mana dia itu one way ya, tidak bisa dikembalikan seperti semula. Berbeda dengan encrypt yang bisa di decrypt. Oke. Sekarang kita akan balik lagi ke out controller, kita buat function untuk mengupdate-nya. Kita public function, lalu update account. Kita terima request seperti ini. Kemudian kita validasi. Nah, seperti ini. Ini kita jangan pakai yang ini. Kalau sudah, name email harus diisi. Kemudian password, kita juga harus password juga ya, jangan lupa. Kita validasi password. Nah, dia itu nullable, boleh kosong, namun kalaupun diisi, dia harus berisi minimal 6, panjangnya minimal 6. Kita tambahkan lagi password minimal 6 karakter. Kalau sudah, kita pertama kita cari dulu ya, if, atau kita seperti ini dulu. Coba kita entry seperti ini, sama. Kita masukkan dulu requestnya ke dalam array ya, entry $request all seperti ini. Nah, if request, apabila dia punya password, maka tambahkan new entry seperti ini, password. Nah, ini kita pakai hash ya, pakai hash make seperti ini. Ini kita import, cari yang paling atas. Oke, kalau sudah, kita bisa cari usernya, user, kemudian user find out user ID seperti ini. Kita bisa import model usernya. Kalau sudah, kita user update dengan new entry yang tadi ini. Kalau sudah berhasil, kita akan kembalikan dia ke halaman sebelumnya dengan status sukses. Kita close biar lebih bersih ya, mengantisipasi salah ketik. Ini kita update account, kemudian metodenya adalah put, lalu di sini sudah ya. Kita coba misalkan di sini isian ini kita requirednya hapus.
admin123 Gmail. Kalau sudah, kita update akun. Oke, password cannot be null. Oke, kenapa ini? Kita coba diidam dulu, isinya apa aja. New entry ya. Oke. Oke, karena ini masih ada, maka dia deteksi ada ya. Kita coba seperti ini saja. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sudah, kita kirim ulang. Oke, akun sudah berhasil diperbarui. Jadi di sini errornya adalah kita tidak boleh, atau sebaiknya jangan menggunakan yang request all tadi ya. Karena request all itu dia akan menerima atau menyimpan. Kalau dalam kasus kita di new entry ini adalah semuanya. Jadi baik input yang tidak diisi maupun yang diisi akan disimpan semuanya. Kalaupun dia kosong, dia nol, kalau diisi berarti dia nilai isiannya. Sedangkan kita ingin dia itu ada pengkondisian di bagian request passwordnya. Kalau dia diisi berarti baru kita isi di entry, kalau tidak berarti tidak. Jadi kita harus seperti ini. Nah, kita masukkan yang pasti diisi dulu. Nah, sisanya baru opsional seperti ini. Oke, kita hapus. Oke, sudah aman. Kali kita coba logout. Kita copy dulu yang ini. Kalau misalkan kita login pakai akun sebelumnya ya, misalkan admin seperti ini, maka dia sudah tidak bisa. Kalau misalkan kita pakai akun yang baru atau hasil dari editan tadi, kita coba masuk. Nah, maka dia sudah berhasil masuk. Di sini juga sudah tampil ya, yang masuk siapa, namanya dan emailnya. Settings di sini juga ada. Oke, kemudian ini ada earnings, ini kita hapus dulu. Earnings kita tidak butuh ya, yang bagian earnings ini. Oke, jadi pada video kali ini cukup sekian untuk login dan setting lalu outnya. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih.